Apa sih Ren tujuan lu nyanyi lagu ini? Apa sih? Apa kaitannya sama Tessa Kaunang lagunya apa kek? Iya. Dari balet. Tolong dong. Apa kek terlatih patah hati kek Iya, gitu kek. apa kek? Oh. Lagunya Mahen kek, apa kek? Ini borakit, lu ntar brojol Ren. Iya banget deh. Kita ada video viral, coba kita lihat video viralnya. Ini dia. Wow. Wow, viral banget. Hai manis, lagi-lagi media sosial diramaikan dengan adanya viral seorang wanita berhati mulia. Ia mengadopsi 13 anak dan 13 pengasuh di rumahnya loh. Wanita tersebut adalah Monica Soraya atau dikenal Sultan Cilandak yang memiliki rumah seluas 4.500 meter loh manis. Ke-13 anak tersebut diurus di rumah mewahnya loh manis. Penasaran gak sih apa yang membuat Monica mengadopsi anak tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Brownies, obrolan manis hits. 13 anak loh, Say. 13. Lo ngebayang nggak? Bener-bener loh. Ya satu anak aja. Nggak bercanda, cuy. Ini 13 anak luar biasa. Kita panggil langsung, ini dia Monica Soraya. Mbak Monica, terima kasih sudah hadir ke sini. Sama-sama. Pastinya ini cerita Mbak Monica membuat kita banyak terinspirasi pastinya ya. Kasih. Aku ada artikel mau kita tanyakan, coba kita lihat artikelnya. Monica Soraya mempekerjakan 13 pengasuh untuk 13 anak adopsinya. Wow. Ini Gimana cukup tuh, Mbak? mencengangkan loh. Ini tiba-tiba mengadopsi 13 anak, itu gimana sih awalnya? Kenapa adopsi? Udah nikah? Belum? Udah. Udah nikah? Anak saya 4. Oh, anaknya sendiri 4. 4 berarti tambah 13. 17 sekarang. 17. Oh, anaknya 4 Kurang jadi 3 Mbak, tambah. 20. Iya mestinya ya 20 jadinya. Oke, Mbak Monica ini awalnya gimana sih kok bisa mengadopsi 13 anak? Awalnya sih hati yang bicara. Jadi saya juga seorang ibu, seorang perempuan. Jadi pada saat itu awal tahun ini, tahun 2020 ada seorang ibu yang menghubungi saya. Terus dia bercerita bahwa dia tidak ada biaya, untuk hidup aja dia susah, untuk makan susah, apalagi untuk mengurus bayi dalam kandungan. Jadi dia sedang hamil waktu itu 8 bulan. Terus akhirnya dia menghubungi saya dan saya transfer sejumlah uang pada saat itu. Oke. Dan ibu itu hamil anak berapa anak? Anak kedua. Anak kedua. Anak kedua. Dia cerita bahwa ya karena masalah perekonomian itu, jadi dia minta supaya saya bisa membantu dia untuk memeriksakan kandungannya. Karena pada saat itu dia 8 bulan dan dia tidak pernah memeriksakan kandungannya. Jadi itu awal mulanya sebelum 13 anak. Iya, itu yang datangnya. pertama, Terus betul. kalau sisa yang anak yang Mbak ambil lainnya ada dari mana aja datangnya? Jadi setelah itu ibu itu adanya bukan di Jakarta loh dan saya tidak kenal. Jadi dia adanya di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah. Terus kemudian ada lagi yang menghubungi saya itu dari Jawa Timur. Terus setelah itu banyak sampai dengan ke-7. Sampai dengan ke-7 dan Mereka akhirnya beritanya ya, Mereka nyebar menghubungi gitu. minta biaya atau memang minta diadopsi? awalnya dia bercerita bahwa mereka tidak punya biaya untuk kandungannya. Oke. Karena mereka belum memeriksakan. Jadi mereka nggak tahu ini bayinya laki atau perempuan atau apa. Jadi makan aja susah apalagi untuk ngurus bayi dalam kandungan. Itu pada saat itu sih seperti itu. Terus rata-rata seperti itu, ada yang ditinggal sama suaminya. Jadi dia tidak tahu lagi harus apa dan dia ingin anaknya tolong Mbak untuk diasuh, dirawat. Seperti itu. Oke. Kalau sudah diasuh, diadopsi, nanti ibunya, maksudnya kembali ke ibunya apa tetap diangkat jadi anak? Ke-13 anak ini semuanya dari awal saya sudah mengatakan bahwa saya ingin akte lahirnya nama ibunya tetap dicantumkan di situ. Oh. Jadi namanya tetap nama ibunya. nama ibu. Iya. Di aktenya tetap nama Jadi ibunya. bantu Hanya ngasuh mengurus lah ya, hak asuh bantu ya. ngerawat gitu Betul. ya. ha-ha. Ren, Iya. gimana? Tapi 3 Nggak bulan. mau dititipin? Dia Aman masih ya? mampu dia. Dia langsung shock loh, lu tanya gitu langsung diem, dia nggak bisa berkata-kata. Apa lu tadi bilangnya katanya kombrek mau ngomong sama Mbak Monica? Ren, beneran Ren? Gila suami lu masih kerja loh. Bukan itu dong, beda lagi.
Sorry. Oh, lanjut. Terus. Oke. Dan kita ada tayangan Mbak Monica dengan anak-anaknya. Kita lihat ya, ini dia. Kenalin, ini namanya Jan, usianya 1 bulan 7 hari. Ini namanya Diana, bayi pertama usianya 8 bulan. Hai Beb, namanya Tristan, usianya udah 4. Hai Beb, ini Scarlett, besok kita 8 bulan. Hai Beb, saya Diana Resnakila, 7 bulan. Hai Beb, ini Baby Gafarli yang bulan 5. Hai Beb, ini Dallas, usianya 7 bulan. Hai Bebs, ini Baby El, usianya 1 bulan lebih. Hai Bebs, ini namanya Radeska, usianya 3 bulan. Hai Bebs, ini namanya Maura, jalan 4 bulan. Hai Bebs, kenalin, ini Maggie, usianya mau jalan 2 bulan. Hai Beb, ini baby ke-10, namanya Freya, usianya mau 3 bulan. Hai Beb, ini baby ke-8, namanya Alvino. Tapi Mbak, apa enggak? Sekarang udah ada 17 anak, nama-namanya gitu tahu? Apal. Nggak ketuker tuh Mbak, nggak lupa Oke, ya. namanya dari Mbak Monica langsung. Semuanya saya. Oh my God. Pusing ya. Ini pusingnya kayak Nama apa ya? 13 loh. Kalau ada satu nangis semua. Enggak juga. Jadi mungkin karena dari kecil, awalnya kan 7. Jadi awal 7, terus muncul 8, 9 gitu. Jadi yang 1 sampai ke 7 tuh jaraknya hampir sama. Yang pertama, yang kedua itu jaraknya cuma 5 hari. Jadi baru lahir, nggak lama 5 hari lagi dapat lagi saya bayi. Gitu. Oke, nah ini yang saya penasaran kan maksudnya kan tadi ada yang ke-8 malah baru 3 bulan. Ya ada yang pertama, jadi nanti kalau mereka sudah gede, itu hitungan anak pertama sesuai dengan umur atau gimana? Sesuai dengan yang pertama kali datang, sesuai umur. Emang itu diurutin sesuai umur pas datang? Oh enggak, jadi anak yang 13 bayi ini jadi anak kelima saya, anak ke-6 gitu. Oh, sesuai datangnya ya. Sesuai dengan datangnya. Anak saya sendiri kan Kan 4. anaknya udah 4, jadi sesuai urutan masuknya ke-5, ke-6, ke-7. gitu. Kalau anak Mbak sendiri, sayang nggak sama baby-baby lainnya? Ikut main gitu? Sayang banget. Udah Saya juga gede-gede apa ya? anaknya. Saya yang paling kecil 7 tahun anak saya. Yang paling kecil 7 tahun, yang paling besar 26 tahun. Jadi apa ya? Mereka jadi menganggap 13 ini jadi kayak adik-adik mereka di rumah. Ya ada kandung mereka. Jadi semua. rame di rumah Jadi sih ya. rame. Keren. 17. Nah ini sekarang udah 13. Iya. 13 kita aja udah, begitu. Ada niat adopsi lagi atau enggak? Kalau saya ditanya pribadi, maunya sebanyak-banyak ya kalau saya pribadi. Cuman kan saya juga harus diskusi juga ke suami dan anak-anak saya. Gitu. Karena Ada yang pada mau ngelamar saat soalnya Mbak, jadi babysitter juga. tuh yang pakai hijab. Oh enggak. Kalau dia bukan ngelamar. Mau ngapain dia? Justru minta diadopsi kan lu. Keluarganya udah nggak nerima. Oke. Nah ini kebetulan Mbak Monica kesini juga bawa ketiga anak adopsinya. Kita panggil langsung, ini dia Bianca, Tritian dan Scarlett. Scarlett. Lucunya. Sinian aja nih, sinian. Sini sayang. Sini nih bisa duduk. Oh sini. Nah, Oke, silakan duduk. Tapi mukanya jadi kayak mirip kayak kakak adik beneran ya. Iya mukanya. itu anaknya kasih Yuk mic dong, masuk anaknya aja kasih bang, mic. masuk. Yuk santai. Apa-apa, Santai. apa-apa. Santai. Anggap rumah sendiri bang. Ayo geser bang. Iya, Balik, ya. Ya. Lucu banget ini siapa ini Scarlett? Cateringnya datang jam berapa bang? Catering. Tristan, Scarlett. Oke. Baik. Sini Mbak, boleh di sebelah sini. Awas, Mbak. Nah. Oke, ini Lucu. jadi mirip ya? Sama Jadi emaknya nggak? mirip. Sama emaknya nggak di situ? Enggak apa-apa. Oke. Nah, Lucu banget. Kok kenapa ngeliatin? Ngeliat Om Badut biasanya kalau gini. Om Badut ngeliatnya ya sayangnya. lucu banget. Itu yang Iya, betapa bahagianya ya mereka akhirnya memiliki diadopsi. Tapi kan di mana latar belakang dari mereka ya sebenarnya cukup miris, banyak sekali kejadian-kejadian yang miris mengenai anak bayi ya Iya. sekarang ini. Tapi Mbak Monica ini minimal dengan kedua tangannya, dengan kedua tangan suaminya ini
minimal mereka bisa membantu perlahan satu persatu. Amin. Gitu ya. Oke, nah ada apa yang membuat panik kalau mereka sakit gimana Mbak? Nah lucunya kalau vaksinasi, kemarin ini kita vaksinasi waktu itu di salah satu rumah sakit di Antasari ya di selatan. Iya, Antasari. Jadi kita Rumah bawa sakit 12-12-nya. Yang 13 belum datang pada saat. Jadi kita bawa 12-nya. Jadi pada saat kita ke sana sampai dokternya, jadi ruangan VIP kita sendiri karena udah 12 kan dibatasin. Jadi kita sendiri dokter yang datang. Datang ke ruangan situ. Itu 12 semuanya. Tapi sih alhamdulillah ini anak-anak ini sampai dengan sekarang walaupun mereka sama-sama nggak pernah ada yang sakit. Paling kalau sakit misalnya satu flu waktu itu pilek terus langsung kita karantina satu ruangan sendiri supaya nggak nular ke yang lain kayak gitu. Oke. Nah ini ketiga anak ini disebut baby BTS. Iya, BTS. Maksudnya baby BTS gimana tuh? BTS itu karena Bianca, Tristan, Scarlett. Oh, BTS. Bianca, Tristan, Scarlett. Gemes ya. Ini yang datang ke berapa Ini yang pertama, Bianca. oh, Ini Bianca kakak yang- pertama nih. Nomor ini urut yang paling 1 ini. Bianca. Yang Ini liatin nomor dulu urut terus tuh, Su. nomor urut 2 Tristan tuh yang cowok, terus yang ketiga Scarlett. Ini kalau anak-anaknya Bianca, Tristan sama Scarlett, pengasuhnya berarti Maya, Sari sama Bakti ya? Bis dong. Bis dong. Kalian. Jadi Mbak kalau di rumah kamar baby tempat tidur babynya tuh banyak banget tuh. Untuk yang nomor 7 sampai 13 itu masih di box kan karena masih kecil. Ya. Di box di satu ruangan 7 box. Tapi yang untuk nomor 1 sampai nomor 6 jadi satu kamar tuh 2 bayi, satu kamar 2 bayi, satu kamar 2 bayi. Gitu. Udah di tempat tidur. Plus dengan pengasuh-pengasuhnya. Iya, dengan pengasuh-pengasuhnya. Lucu Oke. juga ya dibikin foto-foto gitu ya. Oh ya, aku ada artikel lagi mau kita tanyakan, coba kita lihat artikelnya. Selain punya 13 anak asuh di rumahnya, Monica Soraya juga punya 170 anak asuh di luar kota. Serius, Mbak. Jadi kenapa nggak, maksudnya maaf Mbak, kenapa nggak bikin panti aja gitu? Maunya memang cita-cita saya dari kecil kayak gitu. Saya pengen punya panti asuhan. Itu cita-cita sebetulnya dari kecil. Cuman itu belum terwujud. Jadi kan kalau saya punya panti kan saya harus juga komitmen, harus yang bekerja di situ betul-betul harus yang dari hati. Nah kalau saya sih maunya sebetulnya kalau saya punya panti, panti itu harus ada satu halaman dengan rumah saya. Supaya saya juga bisa ngeliat, bisa apa. Itu yang belum terwujud sebetulnya sampai sekarang. Tuh, jadi akhirnya untuk sementara karena itu belum terwujud, ya saya wujudkan dalam bentuk yang lain dulu. Oke, Yang kedua lucu banget. Tristan. Tristan, lucu banget ya. Tristan bingung yang lihat tuyul ya, Nak? Aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Ini. Setelah viral, Monica Soraya banyak di DM minta anaknya untuk dirawat. Jadi akhirnya jadi Pastinya banyak ya lah. Mbak. ya? banyak banget. Iya. Tapi sebenarnya Mbak tuh memilih juga dong dicek dulu bayinya. Enggak. Jadi kan banyak sebenarnya yang nanya gini, oh berarti ini karena bayinya kebetulan juga yang ada di situ juga lucu-lucu mukanya. Iya. Jadi dipikir oh bayinya lahir terus saya, oh cakep tuh saya rawat. Sebetulnya enggak, jadi saya tuh merawat ibu-ibu itu dari di dalam kandungan. Bahkan ada beberapa bayi ini yang saya menemani pada saat mereka melahirkan. Jadi ya yang keluarnya seperti apa bayinya itu langsung saya asuh. Jadi saya nggak pernah ngelihat, oh ini bayinya ibunya gimana ibunya itu Berarti saya akte lahirnya nomorkan. tetap atas nama ibunya. Ibunya. Ya, Tapi jadi, kalau ibu mereka mau nengokin anaknya boleh? boleh. Jadi hubungan saya dengan 13 ibu ini baik, cukup baik sampai sekarang. Komunikasinya. Komunikasinya juga sampai sekarang. Baik ya, iya. Oke, dan kalau aku bilang ya memang untuk manis yang ada di rumah ini bayangin nggak Mbak Monica ini punya 17 anak. Iya. Ya, itu keramaian. Nah itu kamar gimana tuh nanti kalau mereka gede Mbak? Nah, sekarang ini yang mereka nih yang udah mulai besar 1 sampai 6 itu udah besar. Yang nomor 6 itu udah 5 bulan mau 6 bulan. 6 bulan jadi kita udah pisahin dari 7 sampai 13. 7 13 tuh masih satu ruangan yang ada box bayi karena masih kecil kan. Jadi yang paling kecil itu 1,5 bulan. Yang nomor 13. Oke. 1,5 bulan. Jadi Jadi nanti kamarnya gimana? nanti maunya sih satu kamar isinya 2 bayi, satu kamar 2 bayi sampai dia tambah besar. Nanti mungkin kalau tambah besar bisa satu kamar satu-satu Rencana Dan mau rumahnya ngerawat gede, sampai Oma. umur berapa baru dibalikin ke ibu? sampai mereka sukses. Sampai sukses. Luar biasa. Keren, keren, Jadi keren. kalau nggak ada hiburan kemana-mana di rumah aja udah banyak hiburan ya Mbak ya? Iya, anak-anak jadi ikut seneng karena
di saat mereka harus semuanya online school, ternyata sekarang mereka punya adik 13, jadi ada mainan di rumah. Oke, jadi berarti happy dengan adik-adiknya ya? Happy dengan adik-adiknya. Oke, nah Mbak Monica punya pesan gak sih buat ibu-ibu yang ada di luar sana, yang mungkin DM-nya belum dibales atau belum kebaca, apa yang ingin Mbak Monica sampaikan? Untuk ibu-ibu di luar sana, saya tahu dan yakin bahwa tahun ini memang tahun yang penuh cobaan. Tahun yang penuh dengan pengorbanan yang luar biasa, tapi kita harus sabar, harus ikhlas untuk menjalani ini semua. Dan saya juga minta maaf kalau mungkin banyak yang DM ke saya atau WA ke saya belum sempat saya balas, karena memang banyak sekali kesibukan, terutama memang saya sedang sibuk mengurus ke-13 ini yang pertumbuhannya harus juga under my control gitu. Jadi susah juga gitu, 4 anak ditambah dengan 13 babies, itu juga kesibukan yang sangat luar biasa. Tapi yakin bahwa Allah juga tidak akan diam aja, pasti akan ada jalan keluar buat ibu-ibu itu. Karena memang di luar sana memang banyak sekali yang meminta pertolongan. Dan saya juga mengajak sebetulnya orang tua di luar sana, ibu-ibu ataupun orang tua di luar sana yang bisa membantu seperti saya. Ayo kita saling bergandengan tangan untuk masa depan anak-anak ini. Wah, luar biasa. Oma, bentar. Mbak Monica, maaf ya, bentar ya. Yuk, ngapa sih lu dari tadi pucet banget begitu? Kayak lagi nggak mood deh. Cucok. Ada masalah ya, Yuk? Kenapa perkawinan, Yuk? Aduh, perkawinan dari mana sih lu? Hah? Kok ada masalah? Lihat Sini, aja sini, lagi sini. lu, Oma, apa bentaran ya, lagi? Oma. Sini, sini, Yuk. Sini, Yuk. Ini udah ngantuk, lu gak mancing Iya, deh. iya. Mohon maaf ya, Wen. Nanti buat episode selanjutnya, ngantuk selanjutnya ya, Wen. Sorry ya, kita dulu Iya. ya, Wen. Doa Igun. Dari Apa tadi sih, nih, Yu? Ayu ngantuk. Mood juga lagi gak enak. Kayaknya Ayu butuh minuman yang segar biar gak ngantuk. Nih, dari tadi tuh aku udah liatin si Ayu. Tenang, Yu. Aku tuh punya minuman berkualitas nih buat kamu. Nih ya, nama minumannya adalah Picopi rasa mochaccino. Nah, ini minuman dijamin abis minum ini mood Ayu kembali lagi, Yuk. Yang bener Aigun. Terus itu rasanya enak gak? Terus itu baik gak kalau buat dikonsumsi? Aman gak? Aduh, ini dijamin enak banget dan aman banget karena Picopi merupakan kopi instan 3-in-1 yang terbuat dari biji kopi pilihan yang berkualitas dan terbaik, Yuk. Sensasi rasanya itu kayak Ayu minum kopi tapi dibuatin sama barista. Aduh, enak banget. Aduh, jadi gak sabar pengen coba deh Aigun. Itu terus bikinnya caranya ribet gak? Nih, caranya nggak ribet nih, aku Gimana? buatin ya. Coba. Nah, cara bikinnya gampang banget, Yuk. Oke, ini spesial banget buat Ayu, aku bikinin kopi rasa mochaccino ya, biar manis yang ada di rumah juga tahu. Oke, masukin sasetnya ke dalam cangkir. Lalu kita ambil air panasnya. Nih Yuk, kapan lagi lu gue bikinin kopi, Yuk? Iya, emang gua kata apa sih? Lu Iya, lagian pelit banget. nggak apa-apa gua sama Yu. Temen Lu aja lagi nggak pernah bikinin gua lesu-lesu kopi, begini, Yu. tapi kan gua bikinin lu makanan. Iya, itu juga sekali doang seumur hidup, Yuk. Oke, Lu kenapa ini sih dia jadi kita aduk hitung-hitungan? dulu ya manis ya, sampai rata. Nih. Silakan Ayu cobain. Coba ya, Iya. aku coba minum ya. Enak nggak sih, Yuk? Enak kan? Aigul. Rasanya gimana? Coba ceritain jujur, rasanya gimana? Ini rasanya enak banget. Terus, Aigun, kok rasa bisa sih kopinya bikin gimana kopi rasa begini? kopinya? Rasa kopinya beneran kayak kopi ala-ala barista yang di kafe gitu loh, Aigun. Terus. Aku jadi kalau misalnya pengen ngopi nggak perlu repot-repot harus ke kafe atau ke coffee shop ya kan? Nah. Tinggal seduh kopi aja. Betul banget. Nah kalau misalnya Ayu kan udah dibikinin Picopi ini memang kopi saset yang beneran kayak kopi ala barista. Nah selain rasa mochaccino, ini juga ada nih varian lain yaitu rasa kopi mix. Ini juga enak banget. Nih aku mau minum ya. Aduh, kasih tahu manis yang ada di rumah tuh gimana Tos tuh? dulu tos dulu ah. Aduh. Enak banget. Dan pokoknya untuk manis yang ada di rumah, buruan pergi langsung ke minimarket terdekat karena Picopi lagi ada promo spesial di minimarket terdekat. Hanya sampai tanggal 22 Desember 2020. Jadi buruan pada borong deh. Aigun, makasih ya infonya. Abis live aku pengen langsung ke minimarket buat stok di rumah. Betul banget. Picopi, jagonya kopi. Yaudah Ayu semangat lagi ya. Iya deh, aku udah Oke, semangat habisin minum minumannya. Picopi nih Manis aku. kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Brownies, obrolan manis. Hits.